Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul materi kali ini tentang perjudian. Di sini kita dapat mengetahui apa itu perjudian. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum dapat pasti di hasilnya. Undang-undang mengatakan tentang hukum pidana pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut. Main judi berarti tiap-tiap permainan yang memungkinkannya akan menang. Pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Juga kalau kemungkinan bertambah besar karena permainan lebih pandai atau lebih cekap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. UHP Pasal 303 juga menyebutkan 1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp6.000. Barang siapa dengan tidak berhak, maka 1. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. 2. Dengan sengaja memajukan atau memberikan kesempatan berjudi kepada perjudian itu dengan kepada khalayak umum. Yang ketiga, berpencaharian turut main judi. Dengan demikian, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku tidak susila disebabkan oleh akses yang buruk dan merugikan, khususnya merugikan diri sendiri dan keluarga, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri habis pertaruhkan di meja judi. Sejarah judi. Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif, untung-untungan. Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan suratan menjadi nasib. Permainan untungan-untungan itu dapat kita lihat pada bangsa dan masyarakat primitif. Permainan tadi dihubungkan dengan personifikasi dari satu kejadian atau fakta, yaitu berupa relasi dengan roh-roh yang baik dan memberikan keuntungan dan kerasukan roh-roh jahat yang membawa kesialan. Bangsa primitif memiliki kepercayaan bahwa dalam situasi yang genting, mereka selalu dilindungi oleh roh-roh tertentu. Apakah roh-roh tersebut membenci atau mencintai mereka? Semua itu dicerminkan oleh peristiwa keberuntungan atau kesialan dalam satu peristiwa atau permainan judi. Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi. Juga unsur ketegangan disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan afek-afek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Kepercayaan demi tampaknya anakronistik atau tidak dapat tempatnya karena salah waktu. Masih banyak melekat pula pada orang-orang modern
zaman sekarang, sehingga nafsu berjudinya tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi profesional yang tidak kenal akan rasa jerah. Bila spekulasi tersebut berlandaskan pada kalkulasi rasional dan data faktual, transaksi tadi disebut komersial, maka dimasukkan dalam klasifikasi perjudian peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, transaksi berdasarkan pertaruhan dan spekulasi. Aktivitas agen-agen totalisator. 3. Macam-macam lotre, nalo, loto, lotre, buntut, dan lain-lain. Klasifikasi lainnya dari bentuk perjudian ialah: yang pertama, bentuk permainan dan undian yang ilegal, yang legal, bukan ilegal, dengan izin pemerintah. Bentuk permainan dan undian yang ilegal itu diizinkan oleh pemerintah. Kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasi dan diketahui oleh umum. Contoh, kasino, totalisator, undian harapan. Kasino perjudian yang paling modern dan termasyhur di dunia ialah di Monaco dan Monte Carlo. Judi dianggap sebagai perbuatan legal di negara Monaco, dan kerajaan Monaco menjamin semua pembiayaan, pengawasan, dan keamanannya. Beratus-ratus ribu penjual milioner datang setiap tahun di kasino-kasino dan memboroskan tanpa perhitungan jumlah uang yang amat besar di hotel-hotel mewah, kafe-kafe megah, dan toko-toko besar. Singkat cerita, banyak negara yang melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian, antara lain berupa kriminalitas, alkoholisme, kecanduan bahan narkotik, dan prostitusi atau pelacuran. Namun demikian, kegiatan-kegiatan judi secara diam-diam dan ilegal terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beribu-ribu agen judi dan berjuta-juta pemain judi ikut bertaruh dalam pertandingan. Mungkin itu dari saya. Seputaran definisi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada poin B yang berjudul perjudian di Indonesia. Perjudian di Indonesia mulai timbul pada tahun 60-an sampai tahun 1981. Namun, puncak kejayaannya itu sekitar tahun 77-an. Saking banyaknya timbul tempat perjudian pada masa itu, diibaratkan bagaikan cendawan yang tumbuh di musim hujan. Perjudian itu dibangun baik secara legal maupun tidak. Adapun daerah-daerahnya yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, yang didirikan baik dalam bentuk mesin jackpot, stand, lotto file, dan kasino-kasino. Ada yang diadakan secara kecil-kecilan dan bersifat nasional, namun ada juga yang diadakan secara mewah atau berkaliber internasional yang diadakan pada lantai 13 Gedung Sarinah di Jakarta dan petak 9. Namun, segala bentuk perjudian resmi dilarang pada tahun 1981 1 April. Arena judi kasino sendiri bukan merupakan tempat untuk berkumpul sembarang orang. Mereka yang datang ke situ yaitu yang memiliki status sosial yang tinggi, yang mereka menghabiskan uang mereka di situ. Kemudian, permainan yang sangat digemari di kasino-kasino besar yaitu seperti roulette, keno, blackjack, atau selikuran. Kemudian, di kasino yang bertepatan di Lokasari, yang mendatanginya itu lebih banyak orang Cina, dan permainan yang digemari pun berbeda, yaitu ada Shasha, Paikun, Koprok Makako, Huawei, dan permainan Tiongkok lainnya. Dalam pendirian kasino, ada pun yang terlibat yaitu seperti oknum, pemimpin, tokoh-tokoh bersenjata, organisasi massa, dan politik. Kemudian, penghasilan dari tempat-tempat perjudian ini bisa dikatakan tidak akan pernah habis. Contohnya seperti perjudian jenis Huawei yang pada tahun 1967 mendapat keuntungan 150 juta, di mana merupakan 15%
lebih banyak dari pendapatan seluruh daerah tersebut pada tahun itu. Kemudian pada tahun 1968 meningkat menjadi 35%. Pada sekitar tahun 1966 sampai tahun 1978, Ibu Kota Jakarta mengadakan secara resmi perjudian jenis loto dan lalu ini yang diatur oleh Yayasan Bencana Alam Departemen Sosial Republik Indonesia dengan tujuan mencari dana inkonvensional untuk usaha-usaha pembangunan di daerah Ibu Kota Jakarta. Perjudian jenis loto dan lalu di Jakarta menghasilkan begitu banyak bangunan-bangunan sekolah menengah, halte-halte, stasiun bis, perbaikan serta pelebaran jalan, dan mereka juga membangun komplek-komplek pertokoan, komplek perumahan modern yang dimana sebelumnya daerah itu dikenal dengan daerah yang sangat kumuh, jorok, yang kemudian disulap menjadi perumahan modern yang sangat bagus. Pada tahun 1969, jumlah pemasukan inkonvensional dari perjudian jenis Huawei meningkat menjadi 2,7 miliar. Sedangkan pemasukan pemerintah sendiri pada masa itu yaitu hanya 8,3 miliar. Jadi bisa dikatakan pendapatan dari jenis Huawei itu yaitu 4/2 dibandingkan dengan pendapatan seluruh pada tahun 1968. Jadi kebijakan perjudian itu sendiri digagaskan oleh Gubernur DKI Jakarta yang bernama Ali Sadikin, yang mana ketika pada masa itu biaya pemeliharaan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak bisa mencukupi untuk pemeliharaan kota Jakarta, yang mana pada masa itu kota Jakarta sedang dalam masa pengembangan. Kemudian akibat dari perjudian jenis loto dan lalu ini awalnya bertujuan baik, yang mana perjudian ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, sehingga mengurangi esensi kerja mereka dan mengganggu kelancaran dinas mereka. Nah, hadiah dari lotre buntut nalu itu diambil dari 2 angka terakhir dari nomor nalunya sendiri. Sedangkan buntut nalu mengambil 2 angka terakhir dari 6 angka yang keluar sebagai hadiah pertama loto. Biasanya pemasang lotre buntut ini kebanyakan bukan dari kalangan orang kaya, kebanyakan dari kalangan rakyat miskin seperti tukang becak, penjual kecil, dan pegawai rendahan yang penghasilannya sangat kecil, bahkan penghasilannya minimum dan hampir tidak bisa memenuhi keperluan mereka sehari-hari, bahkan mereka sering kekurangan. Makanya daripada itu mereka bersedia membuang uang mereka untuk memasang nomor lotre. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hayatun Shifa di poin B, yaitu perjudian di Indonesia. Jadi, permainan judi di Indonesia sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, pada masa kejayaan-kejayaan di Jawa atau daerah-daerah lainnya. Perjudian ini diselenggarakan melalui macam-macam sabungan seperti sabung ayam, sabung biri-biri, sabung kambing, dan lain-lain sebagainya. Permainan-permainan ini masih bisa kita dapati di pelosok-pelosok di tanah air kita, kecuali seperti buntut lato atau buntut nalo. Di kampung-kampung masih bisa kita dapati berbagai permainan yang menjurus pada perjudian. Contohnya seperti tekpo, ebore, ngir, atau obat, dan lain-lainnya. Bentuk permainan judi lainnya pada tahun 70-an yaitu disebut dengan erek-erek. Banyak dilakukan di daerah Jawa. Jadi erek-erek ini sama seperti permainan buntut lato atau buntut nalo. Bedanya hanya pada cara menentukan nomor jitu yang dimenangkan.
Kemudian setelah diresmikan untuk diberhentikan permainan judi ini sekitar bulan Agustus tahun 1969 di Jawa Barat. Karena banyaknya peminat pada permainan judi ini, jadi sangat susah untuk diberhentikannya peminat ini untuk berhenti memainkan permainan judi tersebut. Lalu muncullah bandar-bandar gelap yang mengedarkan erek-erek tanpa mengeluarkan nomor jitu melalui mesin. Akibat lebih lanjut dari permainan erek-erek dan buntut ini yaitu banyak orang yang membeli lembaran-lembaran kode. Kemudian banyak orang yang mencari kode-kode dan nomor pada dukun-dukun. Menanyakan pada orang gila yang suka ngeloyor di jalan. Kemudian mencari ilham di kuburan atau tempat ramalan. Karena banyak peminatnya dan penghitungan kode-kode, maka penjualan kode dalam amplop-amplop dan koran-koran yang membuat gambar ramalan-ramalan kode itu sangat laku sekali. Kemudian ada permainan judi yaitu permainan judi dogding, yaitu permainan dadu yang mukanya diberi gambar hewan seperti gambar kucing, gambar ular, gambar katak dan lain sebagainya. Pada dadu tersebut bermuka 6 dan 8. Dan kemudian ada taruhan batu terasi yang sering dilakukan oleh para penjual kecil di pasar sambil menunggu datangnya pembeli dan mereka mengisi waktu kosong itu dengan melumuri 5 atau 7 buah batu dengan campuran lem kental dan terasi atau belacan. Batu-batu itu lalu ditutupi sehelai kertas atau daun. Selanjutnya, para pemain meletakkan pasangan pada masing-masing batu. Yang C, pandangan yang berbeda mengenai perjudian. Tentunya di masyarakat, pendapat masyarakat itu berbeda-beda tentang perjudian. Ada masyarakat yang menerima perjudian ini secara netral, ada yang menganjurkan bahkan, dan ada juga yang melarang. Antara masyarakat yang melarang itu dengan alasan karena memang jelas bahwa perjudian itu sifatnya haram dan berdosa, bahkan perbuatan syaitan. Sedangkan yang menganjurkan, alasan mereka menganjurkan perbuatan judi ini karena sebagai sumber penghasilan yang mudah, seperti itu. Dan ada juga yang netral. Nah, perjudian sendiri adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa? Karena rezeki yang halal itu berasal dari hasil keringat kita sendiri, bukan hasil dari pertaruhan. Islam sendiri melarang perbuatan judi. Kenapa? Karena di judi ini sudah jelas merugikan satu pihak. Dan masih banyak lagi penjelasan bahwa Islam itu memang melarang perbuatan judi tersebut. Perjudian atau bermain judi di dalam norma Jawa digolongkan dalam aktivitas 5M. Aktivitas 5M ini yang pertama minuman keras dan mabuk-mabukan, yang kedua madon atau bermain dengan wanita pelacur, yang ketiga maling atau mencuri, yang keempat madat minuman candu seperti narkotika, sabu, ganja, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu bermain judi dan bertaruhan. Pada masa sekarang ini, khususnya di kota-kota besar dan di kota-kota dagang industri, judi itu dikatakan sebagai hal yang netral atau hal yang biasa. Padahal kita sudah jelas ya bahwa judi itu tidak dibolehkan. Banyak sekali orang modern yang sudah menganggap bahwa judi itu suatu hal yang sudah terbiasa gitu, karena sebagai penghasilan mereka yang memang lumayan besar dan menguntungkan satu pihak, seperti itu.
Judi di DKI Jakarta Raya pada tahun 1969 menghasilkan pemasukan 2,7 miliar rupiah. Sedangkan di Bandung dalam jangka waktu 3 bulan pada masa 1969 itu menghasilkan 36 juta rupiah. Hal ini menimbulkan reaksi hebat dari masyarakat, terutama dari golongan agama, sebab oleh ancaman-ancaman akses negatif yang ditimbulkan. Yang pertama itu anak remaja ikut bermain judi, efek negatifnya. Yang kedua, kriminalitas meningkat. Hingga dengan keputusan Gubernur Jawa Barat pada tahun 1969, perjudian dihapuskan di segenap Jawa Barat. Namun justru karena larangan perjudian itu timbullah perjudian di tempat-tempat tersembunyi atau perjudian yang gelap dalam bentuk nalung. Sekalipun ada larangan dari gubernur, di kota Sukabumi perjudian masih terus dibuka berdasarkan surat izin wali kota. Maka meluaslah perjudian gelap di Bandung, Cirebon, dan kota-kota lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi daripada makalah kami, yaitu kita selanjutnya akan membahas ekses perjudian. Nah, pada awal mulanya itu permainan itu bersifat rekreatif, di mana seseorang akan merasa sedikit lebih tenang di dalam kesibukan bekerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Namun zaman sekarang ini banyak kegiatan yang disalahgunakan baik itu oleh orang dewasa maupun anak kecil, sehingga aktivitas perjudian itu dan taruhan sangatlah tidak baik, karena dimana kebiasaan berjudi ini mengkondisikan mental individu itu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan apapun. Nah, kita akan membahas ekses perjudian, di mana hal ataupun peristiwa yang melampaui batas dalam sebuah perjudian. Yang pertama, seseorang ini akan mendorong untuk melakukan pelanggaran, misalkan seperti orang yang bekerja di perkantoran ataupun yang bekerja di dinas, maka seseorang itu akan melakukan yang namanya korupsi. Dan yang kedua, energi dan pikiran kita itu akan menjadi kurang dikarenakan sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga yaitu badan menjadi lesu dan sakit dikarenakan kita kekurangan tidur serta selalu dalam keadaan tegang, tidak imbang. Dan yang keempat yaitu pikiran menjadi kacau disebabkan karena selalu digoda oleh harapan-harapan yang tidak menentu. Dan selanjutnya yaitu pekerjaan jadi terlantar dikarenakan segenap minat yang kita curahkan itu hanya untuk keasikan dalam bermain judi. Dan yang keenam, anak, istri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan, sehingga banyak timbulnya kasus perceraian. Dan yang ketujuh, hatinya menjadi sangat rapuh, di mana seseorang yang sering bermain judi itu akan sering tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif, meledak-meledak secara buta, membabi buta. Dan yang kedelapan yaitu mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedangkan kepribadiannya itu menjadi sangat labil. Dan yang kesembilan, orang tersebut akan mendorong melakukan perbuatan yang kriminal, yaitu seperti mencari modal untuk pemuas nafsunya. Maka orang tersebut akan melakukan pencurian, berbohong, menipu, mencopet, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 yaitu ekonomi rakyat mengalami kegoncangan. Oleh karena itu, orang akan bersikap spekulatif, yaitu hanya mementingkan diri sendiri.
Dan yang ke-11 yang terakhir yaitu diseret oleh hawa nafsu judi yang berlarut-larut, sehingga orang yang kurang dalam keimanannya terhadap Allah maka akan mudah tergoda melakukan tindakan-tindakan asusila, sehingga rakyat-rakyat kecillah yang paling menderita yang ditimpa oleh ekses-ekses ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang selanjutnya. Dapatkah perjudian diberantas dilema yang kita hadapi? Ada pun beberapa cara memberantas perjudian seperti 1. Menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang perjudian, perbuatan judi, dan pertaruhan berupa hewan, uang, benda, dan manusia yang dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Dikarenakan judi ialah hasil bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan yang mana perjudian sifatnya jahat dan merusak. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya minuman khamar, arak atau memabukkan, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, perjudian yang berakhir dengan kekalahan bisa membuat orang tergoda untuk berbuat kriminal, seperti mencuri, merampok, merampas, korupsi, menggelapkan kas negara, dan melakukan macam-macam tindakan asusila lainnya. Ketiga, Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia dalam KUHP pasal 303 yang menyebutkan A. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp6.000. Barang siapa dengan tidak berhak berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dengan sengaja memajukan untuk memberi kesempatan judi kepada umum, atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu dan pencaharian turut main judi. B. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. Keempat, pemerintah menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai dengan beberapa bantuan pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama, mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh, kemudian menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai. Pemerintah memperluas lapangan pekerjaan, sandang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial, pasti akan sangat mengurangi nafsu-nafsu dan keinginan serta kecenderungan main untung-untungan dengan menyertakan pertaruhan yaitu berjudi. Keenam, dengan mengadakan larangan tempat perjudian secara tegas yang dilakukan oleh aparat penegak kontrol sosial. Walaupun jumlah aparat di Indonesia masih jauh sedikit dibandingkan dengan orang yang melakukan perjudian, namun aparat bisa menjalin hubungan dengan masyarakat, yaitu berupa siskamling atau dalam bentuk kerjasama berupa informasi tentang tindak atau pelaku kejahatan. Ketujuh, tempat lokasi perjudian khusus bagi wisatawan-wisatawan asing yang golongan ekonomi tinggi dan warga negara keseluruhan asing, dengan mengizinkan dibukanya kasino, dan tempat-tempat judi, namun tempat tersebut harus diawasi. Kemudian diadakan larangan memasuki kasino atau tempat perjudian mewah bagi golongan masyarakat tertentu, yaitu rakyat jelata. Keuntungan lain dari lokalisasi tersebut ialah rakyat tidak menjadi korban penipuan oleh bandar-bandar gelap. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. Keempat, pemerintah menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai dengan beberapa bantuan pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama, mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh, kemudian menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai. Pemerintah memperluas lapangan pekerjaan, sandang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial, pasti akan sangat mengurangi nafsu-nafsu dan keinginan serta kecenderungan main untung-untungan dengan menyertakan pertaruhan yaitu berjudi. Keenam, dengan mengadakan larangan tempat perjudian secara tegas yang dilakukan oleh aparat penegak kontrol sosial. Walaupun jumlah aparat di Indonesia masih jauh sedikit dibandingkan dengan orang yang melakukan perjudian, namun aparat bisa menjalin hubungan dengan masyarakat, yaitu berupa siskamling
atau dalam bentuk kerjasama berupa informasi tentang tindak atau pelaku kejahatan. Ketujuh, tempat lokasi perjudian khusus bagi wisatawan-wisatawan asing yang golongan ekonomi tinggi dan warga negara keseluruhan asing. Dengan mengizinkan dibukanya kasino, dan tempat-tempat judi, namun tempat tersebut harus diawasi. Kemudian diadakan larangan memasuki kasino atau tempat perjudian mewah bagi golongan masyarakat tertentu, yaitu rakyat jelata. Keuntungan lain dari lokalisasi tersebut ialah rakyat tidak menjadi korban penipuan oleh bandar-bandar gelap. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh presentasi berikutnya.